Pernah kepikiran gak sih gimana caranya iman bisa tetap kokoh di tengah penderitaan yang rasanya mustahil untuk ditanggung? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba gali lebih dalam pertanyaan-pertanyaan sulit seputar keyakinan, kehilangan, dan harapan dengan melihat beberapa pemikiran teologis yang luar biasa kuat. Coba deh, bayangin kekuatan di balik kata-kata ini. Ini bukan diucapkan dari tempat yang nyaman loh, tapi dari jurang penderitaan yang paling dalam. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, keyakinan macam apa sih yang bukan cuma bisa bertahan, tapi justru bisa menang di hadapan kematian itu sendiri? Oke, dari iman pribadi yang kuat banget tadi, sekarang kita geser sedikit ya ke tantangan yang lebih komunal. Gimana caranya gereja bisa bersatu? Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya menyatukan begitu banyak suara yang beda-beda ini? Menariknya, sumber kita ini nggak menyarankan ide yang benar-benar baru. Justru kita diajak untuk melihat kembali ke fondasi gereja di awal-awal untuk menemukan lagi kunci persatuan yang mungkin selama ini kita lupakan. Disinilah R.F. Cottrell ngasih kita petunjuk penting. Dia bilang solusi untuk perpecahan itu bukan dengan menciptakan sesuatu yang baru, tapi dengan memulihkan sesuatu yang sangat vital dari masa lalu. Ini langsung memunculkan pertanyaan, karunia apa sih sebenarnya yang dia maksud? Dan ini dia jawabannya. Karunia yang dimaksud itu ternyata bukan cuma bakat biasa, tapi peran-peran spesifik kayak rasul dan nabi. Menurut Cottrell, peran-peran inilah yang berfungsi seperti lem perekat ilahi yang menyatukan gereja. Tanpa fungsi kepemimpinan dan bimbingan ini, persatuan yang sejati itu rasanya mustahil bisa tercapai. Oke, dari isu komunitas gereja, sekarang kita masuk ke salah satu misteri yang paling personal buat kita semua. Apa sih yang terjadi setelah kita meninggal? Kayaknya kita semua pernah ya di posisi ini mencoba menghibur teman yang lagi berduka. Keyakinan umum bahwa orang yang kita sayangi udah bahagia di surga sering jadi penghiburan utama kan? Tapi sumber kita ini menantang kita untuk melihat lebih dalam lagi dan menunjukkan kalau ada sedikit perbedaan antara penghiburan populer ini dengan apa yang sebenarnya diajarkan. Nah, slide ini menunjukkan dilemanya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada gambaran jiwa yang langsung naik ke surga. Sebuah keyakinan yang sangat umum dan jujur aja sangat menghibur. Tapi di sisi lain, ada gambaran yang lebih tenang, yang seolah-olah menyiratkan keadaan seperti tidur atau tidak sadar. Nah, sumber kita ini mendorong kita untuk menjelaskan perspektif kedua ini dengan hati-hati. Sebuah pandangan yang mungkin beda dari yang diyakini banyak orang. Setelah membahas soal iman dan misteri kematian, kita sampai ke pertanyaan yang mungkin paling berat dan paling mengguncang kita semua. Kenapa sih harus ada penderitaan? Ini bukan lagi soal teologi aja. Ini adalah realitas yang kita hadapi tiap hari. Setiap kali kita lihat tragedi, penyakit, atau ketidakadilan, pertanyaan kenapa itu pasti langsung muncul di kepala. Sumber kita ini nggak menawarkan jawaban yang gampang, tapi ia menyediakan sebuah kerangka berpikir untuk membantu kita memaknai semua ini. Jadi, untuk bantu kita ngerti soal penderitaan, sumber ini nawarin semacam kacamata khusus yang disebut pertentangan besar. Idenya adalah bahwa penderitaan kita itu bukan sesuatu yang acak, tapi kita ini seolah-olah ada di tengah perang kosmik antara kebaikan dan kejahatan, dan dunia kita ini adalah medan pertempurannya. Kerangka 3 langkah ini benar-benar ngebantu loh. Ini kayak ngasih kita peta untuk melewati tragedi. Pertama, kerangka ini mengakui kalau rasa sakit kita itu nyata. Kedua, ia memberikan makna, jadi bukan penderitaan yang sia-sia. Dan yang paling penting, ketiga, ia menjanjikan bahwa semua ini akan ada akhirnya. Tapi, di luar semua kerangka dan teori, sumber ini menegaskan kalau jawaban terdalam atas penderitaan itu bukanlah sebuah mengapa, melainkan sebuah siapa. Di kayu salib, kita nggak melihat Tuhan yang jauh dan nggak peduli. Justru sebaliknya, kita melihat Tuhan yang rela masuk ke dalam penderitaan kita yang paling dalam, ikut merasakan sakit kita, dan menunjukkan kasih-Nya justru di tengah kegelapan yang paling pekat. Sekarang coba kita tarik benang merah dari semua yang udah kita bahas ya. Mulai dari persatuan gereja, misteri kematian, sampai realitas penderitaan. Semuanya itu bermuara pada satu hal. Jadi, kita udah melakukan sebuah perjalanan nih. Dari soal persatuan gereja, misteri kematian, sampai ke realitas penderitaan. Dan di setiap persimpangan jalannya, pesannya selalu sama. Sebuah ajakan untuk tetap percaya. Bahkan saat kita nggak bisa melihat jalan di depan. Bahkan saat jawaban rasanya masih jauh. Kita tutup dengan kembali ke kutipan di awal tadi. Setelah semua perenungan ini, kalimat itu jadi terasa punya makna yang lebih dalam kan? Pertanyaannya sekarang untuk kita semua. Di tengah badai kehidupan kita masing-masing, apa artinya bagi kita untuk bisa mengatakan hal yang sama?